juga selimut. Kemarin Bapak Sudin Sundako sudah meninjau langsung di tempat pengungsian dan memastikan bahwasanya para pengungsi sudah tercukupi kebutuhan primernya, baik itu kebutuhan pangan, sandang maupun papan sementara untuk mengungsi. Itu yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Samarinda. Terima kasih rekan Sofian Chandra atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga. Berikut tayangannya untuk Anda. Sering longsor kayak gini? Tahun lalu juga kayak gini? Ya 2 kali sama ini. Tahun 2007. 2007 pernah kayak gini? Ya, nah, sama gini. 2020 ya tidak nyampe sama ini, ya sudah longsor. Ya sih seperti ini 2 kali ini. 2007 sama 2007, 2022 ini. Itu termasuk besar Pak ini Pak ya? Iya, termasuk besar. Tapi memang belum ada ini Pak ya? Nggak pernah sampai ngeburu rumah warga itu nggak pernah? Belum pernah. Ini lokasinya ini jauh Pak sebenarnya ya? Saya rumahnya dekat sama tanah yang longsor itu? Ya jauh, tapi di bawahnya Mas. Oh di bawahnya. Ya. Khawatir Bu ya kalau ada longsoran lagi Ya, ke bawah? ke bawah. Oh, tapi ini baru pertama kali Bu atau sebelumnya udah pernah? Sebelumnya udah pernah. Sebelumnya kena juga rumahnya? Enggak, tapi lahannya sampai depan rumah. Lumpurnya sampai depan rumah. Ya. Ini gimana Bu? Tadi semalam memang deras gitu ya airnya. Ya. Terus memang dengar suara gemuruh atau gimana? Iya, mulai jam 7 kan udah longsor. Jam 1 longsor lagi. Jam 7 malam longsor? Iya, jam 1 ada longsor lagi. Oh, panjenengan ke tempat pengungsiannya jam berapa itu? Jam 8. Jam 8. Pengungsi di mana tadi malam Bu? Di rumah Bapak Kepala Desa. Rumah Bapak Kepala Desa. Kabupaten Pamekasan, Madura masuk dalam pemetaan wilayah yang memiliki potensi cuaca ekstrim yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti genangan, banjir, angin kencang, puting beliung, hingga tanah longsor. Analis kebencanaan muda BPBD Pamekasan, Budi Cahyono, mengatakan Pamekasan masuk wilayah dengan potensi cuaca ekstrim dalam beberapa pekan ke depan. Ia mengatakan berdasarkan hasil analisis kondisi iklim wilayah Jawa Timur yang dikeluarkan oleh BMKG. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Kuswanto Ferdian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kuswanto. Baik, terima kasih rekan Mei. Pada Senin kemarin, BMKG Jawa Timur mengeluarkan rilis bahwa Pamekasan memasuki peta wilayah yang berakibatkan sering terjadi banjir dan juga longsor, sehingga masyarakat setempat diminta agar untuk melakukan antisipasi sejak dini dan melakukan kewaspadaan. Mengacu pada fenomena banjir yang terjadi pada tahun 2021 dan longsor yang terjadi pada tahun 2021, memang Kabupaten Pamekasan terdata sebagai lokasi yang sangat rawan dikenai bencana alam. Tahun kemarin juga Hovifah Indar Parawansa juga sudah menginstruksikan kepada pemerintah setempat untuk segera melakukan penanganan dan antisipasi sejak dini. Pada tadi pagi, Pemkab Pamekasan juga sudah melakukan yang namanya apel gelar kesiapan pasukan untuk kesiapsiagaan menanggulangi bencana alam ini. Sehingga BPBD Pamekasan juga melakukan imbauan dan juga sudah melakukan gencar untuk bersih-bersih sungai dan juga beberapa saluran air yang ada di Pamekasan bersama dengan masyarakat setempat. Nah, selain itu dari BPBD Pamekasan dan juga Wakil Bupati Pamekasan meminta masyarakat setempat agar mulai saat ini segera melakukan pemotongan pohon yang sudah dikira mau menyentuh kabel daripada kabel-kabel listrik, sehingga nantinya ketika terjadi hujan lebat yang disertai angin kencang, pohon tersebut bisa diantisipasi supaya tidak roboh. Nah, selain itu juga rekan Mei, tadi pagi juga beberapa alat kesiapsiagaan bencana juga sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan, seperti perahu karet, sinsu atau pemotong pohon, terus beberapa alat pelampung, juga beberapa tenda, dan juga beberapa personel tadi sudah dilakukan pengecekan. Ada sekitar 7 instansi yang tergabung dalam penanggulangan bencana ini, yang tadi pagi juga sudah langsung diresmikan oleh Wakil Bupati Pamekasan, yaitu meliputi Satpol PP, Dishub, BPBD Pamekasan, Dinkes Pamekasan, sejumlah relawan, dan juga dari beberapa instansi terkait lainnya yang akan ikut andil dalam penanggulangan bencana alam di Pamekasan. Nah,
ada beberapa faktor yang disinyalir akan menjadi faktor dominan di Kabupaten Pamekasan ini rentan terjadinya bencana alam. Yang pertama itu karena adanya galiansi di wilayah Bebukitan bagian Pantura wilayah Pamekasan. Selain itu masih banyaknya masyarakat Pamekasan yang tidak patuh terhadap membuang sampah pada tempatnya dan banyak dibuang ke sungai-sungai yang menjadi sungai arus utama yang mengalir pada wilayah perkotaan. Sehingga saat terjadi hujan deras yang disertai angin kencang, sungai yang ada di wilayah perkotaan itu meluap. Karena ada 3 anak sungai yang mengarah pada satu titik, yaitu mengarah di titik yang namanya Sungai Geremanceng. Sehingga saat terjadi hujan lebat itu, sungai yang cukup besar itu meluap dan memasuki pemukiman rumah warga yang menggendangi, biasanya berlangsung lama. Ketika hujannya berlangsung sehari begitu, air yang akan surut juga berlangsung lama surutnya. Begitu rekan Mei, kembali ke studio. Terima kasih rekan Kuswanto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Setelah dilaporkan oleh belasan korban, pelaku arisan bodong bernama Julia Kartika akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus arisan online yang dijalankannya. Dari hasil pengungkapan Satreskrim Polresta Samarinda diketahui telah terjadi perputaran uang sebesar 19 miliar rupiah dalam kasus ini. Sementara itu pelaku mengaku tidak ada niat menipu dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban yang telah dirugikan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim Rita Lavenia yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rita. Ya, selamat siang Mei dan Tribuners. Ya benar dapat saya sampaikan terkait arisan online bodong ini ya. Di mana sebenarnya tersangka Julia ini menyerahkan diri sendiri pada Selasa 18 Oktober lalu. Hal ini terpaksa ia lakukan setelah mendapatkan desakan dari ratusan korban yang meminta uang mereka kembali. Kepada media, Julia atau tersangka ini mengaku sebenarnya sudah menjalankan arisan online tersebut sejak 2018 lalu dan selama itu tidak ada permasalahan ya. Namun dengan seiring bertambahnya member, per 12 Juli 2022 ini pelaku mengaku kewalahan untuk memenuhi keuntungan yang dijanjikan kepada member. Sistem kontraknya juga nggak main-main ya, Mei dan Tribuners. Misal member memasukkan modal 50 juta, maka pelaku menjanjikan keuntungan berlipat menjadi 96 juta dalam waktu 4 hari saja. Jelas itu membuat ia kewalahan sendiri, karena sistem itulah Julia merasa kewalahan. Dan akhirnya nekat membuka slot palsu per Juli 2020 lalu itu. Dan untuk diketahui temuan perputaran uang sebanyak 19 miliar tersebut diakuinya untuk tumpang tindih, atau misal jika ada yang memasukkan modal akan digunakan untuk membayar keuntungan member yang sebelumnya. Nah, makin lama akhirnya Julia ini mengaku kewalahan untuk membayar modal member yang dalam jumlah besar hingga akhirnya pada Sabtu 15 Oktober lalu Tribun. Pada Sabtu 15 Oktober lalu akhirnya Julia mengaku tidak sanggup lagi dan menutup arisan online ini. Namun dengan berbesar hati juga ia memanggil para membernya untuk datang ke rumah. Namun di saat pertemuan itu nyatanya tidak ditemukan titik jalan tengah ya. Akhirnya para member ini tetap memaksa agar Julia segera mengembalikan uang mereka yang sudah mencapai miliaran rupiah. Nah, hingga akhirnya pada Selasa 18 Oktober lalu ia dengan berbesar hati menyerahkan diri ke Mapolresta Samarinda, diikuti oleh laporan-laporan dari para member yang mengaku menjadi korban ini. Ia sendiri secara pribadi menyampaikan permintaan maaf sebab sebenarnya ia tidak bermaksud untuk melakukan penipuan, sebab jika tidak kewalahan maka ini akan terus dijalankan. Nah, hingga saat ini sendiri Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli mengatakan bahwa dari belasan laporan yang masuk baru hanya 3 miliar kerugian yang ditemukan. Nah, sisanya sendiri pihaknya masih mendalami kemana sebenarnya aliran dana sebanyak 19 miliar tersebut, walaupun sebenarnya Julia mengaku bahwa 19 miliar rupiah itu digunakan untuk tumpang tindih atau masuk modal, bayar, dan seterusnya hingga ia kewalahan. Atas aksinya ini sendiri, Julia untuk saat ini dikenakan pasal pencucian uang dan sejauh ini masih dilakukan penelusuran aset-aset apa saja yang dimiliki oleh Julia, walaupun Julia mengaku selama ini mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan fee berbentuk uang atau
barang-barang berharga dari para membernya. Ya, demikian Mei dan Tribuners yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih rekan Rita atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolresta Samarinda. Berikut tayangannya untuk Anda. Saudari JKS, 25 tahun, ibu rumah tangga, pekerjaan adalah seorang guru honorer. Ya. Untuk modus operandinya, yang bersangkutan menawarkan keuntungan berupa arisan melalui media sosial yaitu Facebook, dengan cara mengiming-imingi para korban dengan istilah apabila membeli atau memasukkan gate 15 juta dalam beberapa hari, dalam 5 hari akan mendapatkan keuntungan 25 juta. Nah, inilah yang menarik para korban sehingga banyak yang mengikuti atau bergabung dalam kegiatan yang tersangka ini lakukan. Jadi banyak korban juga diantaranya bervariatif, ya. Ada yang 20 juta, ada yang 50 juta, ada yang 700 juta. Nah, ini yang sudah kita datakan. Jadi untuk sementara barang bukti yang kita bisa amankan adalah 1 unit Daihatsu Terios mobil, 1 handphone, 1 buah akun Facebook. Sepasang suami istri lansia yakni Sauding dan Lau menjadi korban perampokan di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Singkep, Muara, Sabak Barat. Rudi Hartono, cucu korban, usai membuat laporan ke Polres Tanjung Jabung Timur, menerangkan kakek dan neneknya pada Senin sore mendapatkan tamu di sekitar rumah. Ada 2 orang yang beralibi memancing ikan di sekitar parit dekat rumah korban. Selesai memancing, sempat disuguhkan makanan oleh kakek dan neneknya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Rifani Halim, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rifani. Halo? Hidup nih. Halo? Ya, dapat Silakan dengan mendengarkan? laporan Anda. Ya, Ya. dapat saya sampaikan bahwa kejadian ini terjadi sekira pada pukul 8 malam. Pada saat itu, kedua korban, saya sepasang suami istri ini sedang berada di rumah. Nah, dua orang yang diduga pelaku ini pada sore hari sempat berpura-pura untuk memancing ikan di sekitar rumah korban yang berada memang jauh dari pemukiman warga. Nah, setelah itu korban menawarkan atau menampung dari pelaku ini untuk makan malam bersama. Setelah makan malam bersama, kedua pelaku ini langsung menodongkan atau maksud saya merampok dari nenek dan kakek ini dengan melakukan pemukulan yang diduga menggunakan barang tumpul di bagian kepala dan bagian wajah dari kakek dan nenek ini. Nah, untuk itu para pelaku dapat membawa kabur berupa emas dengan total 9 suku yang jika dinominalkan itu sekitar 50 sampai 60 juta rupiah. Pelaku berhasil kabur saat ini, dan pada malam tadi nenek dan kakek ini berlari, maksud saya untuk meminta bantuan ini cukup jauh karena lokasi rumah antar warga di Kelurahan Singkep ini cukup jauh, sekitar 500 meter. Nenek dan kakek ini berjalan berdua dengan kondisi yang luka parah, akhirnya menemukan tetangganya dan meminta pertolongan pertama. Dan untuk diketahui juga pada tengah malam tadi,
kakek dan nenek ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah. Nah, saat kita konfirmasi kepada Kapolsek Muara Sabak Barat, Ibtu Chandra, pihaknya juga mengatakan telah melakukan olah TKP dan memasang polis lain. Memang kondisi jalannya pemukimannya cukup jauh dari rumah warga ini yang memungkinkan pelaku berhasil membawa barang-barang berharga berupa kalung dan cincin, dan juga dapat diketahui saat ini pihak kakek atau laki-laki korban ini rencananya mau dibawa ke Kota Jambi untuk dirujuk ke Kota Jambi untuk perawatan lebih lanjut karena luka di bagian kepala yang cukup parah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Rifani Halim atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan cucu korban, berikut tayangannya untuk Anda. Kejadiannya enggak Pak, ceritanya kayak mana nih Pak? Mungkin pertama kali abang yang kita tahu lah. keluarga kita nih perampokan tuh gimana bang? Video teriak atau lari atau gimana gitu sama? Saya nggak di lokasi Pak dulu Pak. Jadi ketemu korban? Ya. Nah, dapat telepon dari keluarga kalau ada kejadian gini baru kami nyusul ke sana Pak. Nah, ternyata nyampe di sana kedua orang tua saya ini udah itu terluka semua kan. Nah, tidak lama dapat kabar dari warga kalau dia dirampok gitu. Nah, baru kami lapor ke Polres. Kalau boleh tahu bang berapa barang-barang apa aja yang bang dirampok? Emas sama cincin gitu. Kalau untuk totalnya emasnya berapa suku? 9 suku. 10-an lah Pak. 10 suku. Iya. Kalau boleh tahu pelakunya ada berapa orang bang? Sekitar 2 orang. Sekitar 2 orang. Waktu itu pelaku langsung datang ke rumah atau mungkin ada mampir dulu tujuan untuk istirahat atau gimana? Seperti mampir tujuan untuk istirahat gitu. Sebelum pelaku itu memang pernah nampak dari situ bang? Nggak pernah. Baru sekali itu ya. Awalnya istirahat ya. Iya. Kalau yang kabarnya di jamu makan itu betul bang ya? Benar. Di jamu makan, tadi kasih makan baru di. Aksi perampokan terjadi di sebuah toko Suhardi di Jalan Pelantar 2, Kecamatan Tanjung Pinang Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Senin 24 Oktober. Aksi perampokan itu pun terekam kamera pengintai atau CCTV. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Endra Kaputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Endra. Baik, Mei dan sahabat Tribun, dapat dilaporkan bahwa telah terjadi aksi perampokan yang terjadi di kawasan atau lokasi pertokoan Pelantar 2 di Kecamatan Tanjung Pinang Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada Senin 24 Oktober 2022 pada pukul 04.30 memasuki waktu subuh. Dalam aksinya, sahabat Tribun, di mana ada seorang pembeli yang menggunakan helm itu membeli berpura-pura atau menyamar sebagai pembeli saat pemilik toko bernama Yap Sonteng yang berumur 55 tahun berjenis kelamin perempuan ini sempat melayani satu pelaku ini, namun dari belakang tiba-tiba satu rekannya lagi langsung menghampiri dan melakukan tindakan memiting korban hingga korban pun sempat mengeluarkan kata-kata untuk ambil saja, maksudnya ambil saja apa yang ingin diambil oleh para pelaku. Dalam aksinya itu tersebut, korban mengalami kerugian dengan total nilai 30 juta rupiah, di mana pelaku mengambil perhiasan korban yang bernilai 20 juta rupiah dan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Mei dan sahabat Tribun, saat dikonfirmasi Kapolsek Tanjung Pinang Kota, AKP M. Arsa, menyampaikan dari laporan yang sudah disampaikan oleh korban, saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memburu pelaku dengan bermodal CCTV yang sudah juga beredar di media sosial dan grup-grup WhatsApp. Begitu Mei dan sahabat Tribun. Baik, terima kasih rekan Endra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Ratusan masyarakat Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim menutup jalan masuk di pintu masuk area Banko Barat Desa Lingga pada Selasa 25 Oktober. Dari pengamatan dan informasi di lapangan, aksi demo warga Desa Lingga tersebut berlangsung dari pukul 6 dengan menggunakan ratusan kendaraan roda 2 dan 4. Mereka membawa sound system dan membentangkan 13 spanduk bertuliskan tentang tuntutan kepada PTBA. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos Ardani Zuhri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ardani. Baik, rekan Mei, memang benar pagi tadi sekitar pukul jam 6 pagi ratusan masyarakat dari masyarakat Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan melakukan aksi terhadap tambang di Banko Barat, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim di Desa Lingga. Adapun aksi ini adalah buntut dari aksi sebelumnya, karena dalam aksi sebelumnya mereka meminta dibentuk Pokja Desa untuk memediasi mereka, menampung aspirasi mereka dalam hal penerimaan tenaga kerja bagi masyarakat Desa Lingga yang merupakan ring 1 PTBA. Karena sebelumnya lahan tambang di Banko Barat tersebut adalah merupakan perkebunan atau ladang warga Desa Lingga yang merupakan mata pencarian mereka, tetapi setelah adanya tambang PTBA, perkebunan mereka otomatis dibuat jadi tambang, sehingga otomatis untuk kehidupan mereka hampir tidak ada. Atas dasar tersebut, masyarakat menuntut atau meminta keadilan untuk mengutamakan putra daerah bekerja di sektor pertambangan. Karena banyak dari luar, sehingga mereka merasakan bahwa mereka itu hanya penonton. Dan mereka hanya menghisap debunya batu bara. Oleh karena itu, setelah melakukan demo, yang terdahulu mereka melakukan mediasi, tetapi pada mediasi beberapa hari yang lalu tidak tercapai. Atas hal tersebut, mereka melakukan aksi kembali pada hari ini di tempat yang sama, dan pada saat awal-awal sempat terjadi keributan dan sempat ada insiden antara masyarakat dan aparat keamanan, tetapi cepat dilerai dan sehingga aksi berjalan lancar. Setelah ditunggu berapa jam, sekitar 2 jam melakukan aksinya, namun ternyata dari pihak manajemen PTBA belum mengirimkan perwakilan kepada pihak pendemo, sehingga pihak pendemo melakukan aksi menutup akses jalan keluar masuk ke tambang PTBA. Jadi hanya kendaraan yang keluar diperbolehkan, tetapi itu kendaraan yang masuk ke dalam dilarang oleh pendemo. Hanya kendaraan yang untuk misalnya catering dan jihanda membawa bahan peledak yang diperbolehkan masuk ke dalam. Atas hal tersebut, sekitar pukul 10 baru dari perwakilan PTBA yang diwakili oleh Kanti Miarso, ahli produksi manajemen PTBA, mendatangi pihak pendemo yang diwakili oleh ketua tim demo Ahmad Nangwi. Di dalam pembicaraan tersebut ada yang sepakat bahwa pada tanggal 10 September akan dilakukan kembali dan akan mediasi oleh PTBA di PTBA. Setelah ada kata sepakat pada tanggal 10 nanti, akhirnya sekitar jam 10 membubarkan diri. Namun masa telah memastikan jika tidak ada kesepakatan kembali, mereka akan melakukan aksi lebih besar lagi dan akan menutup total akses tambang PTBA. Begitu, Saudara Mei. Terima kasih rekan Ardani atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan ahli produksi PTBA serta ketua tim demo. Berikut tayangannya untuk Anda. Aspirasi yang dari masyarakat, baik tidak terbatas pada Lingga dan yang lainnya, dan perusahaan
berkomitmen untuk memajukan masyarakat yang ada di Tanjung Muni dan sekitarnya. Tidak terbatas pada membuka kesempatan lapangan pekerjaan, pelatihan untuk kompetensi tenaga kerja, dan untuk pemberdayaan dan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar melalui program CSR. Demikian dari saya mewakili Kesepakatan hari ini tadi apa Pak untuk kedepannya? Untuk kedepannya apanya? Dengan masyarakat iya, tadi. Kita akan duduk satu meja dengan Pokja, dengan kecamatan dan seluruh perangkat yang ada di tataran kecamatan, Kapolsek dan Ramil untuk bisa membahas tahapan-tahapan untuk melaksanakan dan untuk menyepakati nanti apa yang sudah dibahas, yang sudah diawali oleh mediasi oleh tim Pak. Harapan kami sebagai masyarakat kepada PJU Bupati minta direalisasikan Pokja, dan Pokja ini atas saran dari Bapak Kapolres, bukan kami yang menginginkan. Asal dari Pokja ini mediasi dengan pihak manajemen PTBA. Diberilah solusi oleh Kapolres untuk diberikan jalan, diberikan petunjuk untuk diadakan Pokja. Sampai saat ini sudah 1 bulan lebih, tidak ada berita sama sekali. Hujan deras disertai angin dan kabut tebal melanda Kabupaten Sangihe sejak Minggu 14 Oktober hingga Selasa 25 Oktober. Kabupaten Sangihe merupakan salah satu daerah di Sulawesi Utara yang rawan bencana alam banjir dan longsor, sebab sudah sering terjadi ketika hujan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Nelti Manamuri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nelti. Ya, baik Mei, dapat kami laporkan untuk cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak pada Minggu 23 Oktober 2022 dulu cuaca di Kabupaten Sangihe ini mengalami hujan deras dan disertai angin dan juga kabut tebal, dan sampai pada hari ini juga masih hujan deras yang melanda Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya. Dan menurut penuturan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, Wandula Besi mengingatkan tentunya bagi masyarakat di daerah agar mewaspadai bencana yang terjadi di musim hujan ini. Dan menurut BPBD sendiri, saat ini Kabupaten Kepulauan Sangihe diguyur hujan dengan intensitas tinggi, sehingga perlu kewaspadaan dari masyarakat. Dan Kabupaten Sangihe sendiri merupakan salah satu daerah di Sulawesi Utara yang rawan bencana alam, banjir dan longsor, sebab sudah sering terjadi ketika hujan dengan intensitas tinggi. Dari BPBD sendiri meminta agar masyarakat yang bermukim di daerah aliran sungai dan wilayah yang rawan longsor agar meningkatkan kewaspadaan. Dia juga mengingatkan untuk para pengguna jalan, khususnya kendaraan di luar kota Tahuna, agar mewaspadai pohon yang tumbang serta jalan yang longsor. Demikian, Mei, laporan kami. Terima kasih rekan Nelti atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih informasi selanjutnya, Tribuners. Ratusan warga Kota Ambon berbondong-bondong antri tebus murah bahan pokok seharga Rp61.000 di Bank Maluku, Maluku Utara, Jalan Patimura Sirimau pada Senin 24 Oktober. Kegiatan tebus murah Rp61.000 ini dalam rangka hari ulang tahun ke-61 Bank Maluku Malut yang jatuh pada 25 Oktober. Satu kupon seharga Rp61.000 itu terdiri dari 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, dan 2 kg gula pasir. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Tanita Patiasina, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tanita.
Baik Tribuners dan rekan Mei, dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-61, Bank Maluku Utara melakukan beragam aksi sosial dan salah satunya di Kota Ambon, tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2022 kemarin, Bank Maluku Utara melakukan tebus murah 61.000. Jadi tebus murah 61.000 ini warga Kota Ambon membeli kupon seharga 61.000 dan nantinya akan mendapatkan satu paket sembako yang berisikan beras 5 kg, kemudian minyak goreng 2 liter, dan gula pasir 2 kg. Dan dari pantauan kami memang warga ini cukup antusias ya. Jadi antriannya itu dibuka jam 10 pagi, namun warga itu sudah antri dari pukul 7:30 pagi hari. Dan memang cukup banyak yang datang karena disediakan ada 1.250 paket, dan itu siapa saja boleh datang, hanya datang dengan KTP dan uang 61.000. Dari hasil wawancara kami dengan Direktur Utama Bank Maluku Utara, Syahrizal Imbar, mengatakan bahwa memang ini menjadi salah satu rangkaian aksi sosial dalam rangka hari ulang tahun ke-61 tahun. Dan selain itu juga untuk membantu pemerintah dalam menekan inflasi di Maluku, khususnya di Kota Ambon, sekaligus merayakan nantinya Hari Sumpah Pemuda dan juga bulan inklusi keuangan. Dan juga ia mengatakan bahwa selain tebus murah 61.000 ini yang sesuai dengan umur Bank Maluku Utara, Bank Maluku juga melakukan beberapa aksi sosial lainnya yang telah dilakukan sebelumnya, seperti pembagian sembako di beberapa panti asuhan di Kota Ambon. Juga ada pembagian sembako bagi tukang beca dan penyapu jalanan. Dan tidak hanya di Kota Ambon, jadi aksi sosial ini juga dilakukan serempak di Provinsi Maluku Utara juga, dan seluruh kantor cabang dan cabang pembantu di Maluku maupun Maluku Utara. Dan dia berharap memang meskipun tidak banyak ya aksi sosial dilakukan, tapi mungkin bisa membantu warga Kota Ambon, terkhususnya dimanapun Bank Maluku dan Maluku Utara ini berada. Demikian rekan Mei dan Tribuners, kembali ke studio. Terima kasih rekan Tanita atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direktur Utama Bank Maluku Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Resesi ekonomi tahun 2000, tahun 2014, nah itu kita mengalami hal-hal yang cukup, apalagi dikaitkan dengan regulasi. Pernah Bank Maluku mengalami kendala ketika harus menyiapkan menjadi bank buku 2, artinya modal inti harus 1 triliun. Dan ketika itu berhasil Bank Maluku lalui, sehingga modal inti kita menjadi di atas 1 triliun. Sekarang modal intinya 1,5 triliun. Ada lagi ketentuan PJK 12 tahun 2020, di mana Bank BPD se-Indonesia diharuskan memiliki modal inti 3 triliun sampai akhir Desember 2024. Nah, oleh karenanya kita melakukan banyak upaya, antara lain mengharapkan tambahan setoran modal dari para pemegang saham dan juga laba ditahan. Nah, Anggota Komisi 11 DPR RI Kamrut Samad meninjau rumah BUMN Manado. Politisi Partai Gerindra itu berkunjung ke rumah BUMN BRI Regional Manado yang berada di Jalan Lumimut, Manado pada Senin 24 Oktober. Ia memuji BRI karena menghadirkan rumah BUMN yang mampu mendorong perkembangan UMKM di daerah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Fernando Lumowa, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fernando. Baik, Tribuners, kami laporkan kepada Anda bahwa kemarin itu anggota Komisi 11 DPR RI Kamrut Samad meninjau rumah BUMN milik Bank Rakyat Indonesia Regional Office Manado yang berada di Jalan Lumimuut, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Dan anggota DPR RI ini memuji BRI karena mengalokasikan perhatiannya untuk pengembangan
UMKM yang ada di Sulawesi Utara. Dan Tribuners, sesuai dengan yang dilaporkan oleh Bank Rakyat Indonesia Regional Office Manado, Sulawesi Utara, kurang lebih 5 tahun terakhir ini Bank Rakyat Indonesia Manado rutin melakukan pembinaan terhadap UMKM, dan sejauh ini sudah ada sekitar 2.600 pelaku UMKM yang menjadi mitra binaan dari Bank Rakyat Indonesia Regional Office Manado. Dan UMKM binaan itu tidak hanya mendapatkan bantuan permodalan lewat bantuan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR, mereka juga itu senantiasa dilibatkan dalam sejumlah pelatihan untuk peningkatan kapasitas dan kemampuan. Nah, pelatihan-pelatihan tersebut diantaranya pelatihan pengelolaan keuangan, manajemen usaha, termasuk juga literasi digital online. Dan Bank Rakyat Indonesia Regional Office Manado, Sulawesi Utara memanfaatkan rumah BUMN yang sebelumnya disebut rumah kreatif untuk menjadi pusat pelatihan. Di rumah BUMN ini pelaku UMKM mendapatkan pelatihan. Di situ juga mereka boleh memamerkan produk-produk mereka. Dan apa saja produk yang dipamerkan di situ beragam, mulai dari produk kuliner, oleh-oleh khas Manado, kopi, ada wine juga, termasuk juga produk-produk kria seperti kain, handicraft atau kerajinan tangan. Dan Kamru Samad sangat mengapresiasi karena produk-produk yang dipamerkan di rumah BUMN ini kelasnya sudah sangat baik dan bahkan sudah memenuhi kualitas ekspor. Demikian kami laporkan. Terima kasih rekan Fernando atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sejumlah persiapan menjelang perhelatan Akbar MTQ ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan digelar pada 5 hingga 11 November mendatang di Kabupaten Ketapang terus dikebut oleh panitia pelaksana. Venue utama untuk upacara pembukaan dan penutupan yang akan dilaksanakan di Stadion Tantemak Ketapang juga tampak hampir rampung. Begitu pula sejumlah venue pelaksanaan kegiatan lainnya juga sama halnya. Salah satunya di Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak, Nur Imam Satria, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Imam. Ya, Mei dan Tribuners sekalian, jadi sejumlah persiapan menjelang perhelatan Akbar MTQ ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan digelar pada 5 sampai 11 November 2022 mendatang di Kabupaten Ketapang terus dikebut oleh panitia pelaksana. Termasuk ke venue utama untuk upacara pembukaan dan penutupan yang dipusatkan di Stadion Tantemak Ketapang juga tampak sudah rampung. Begitu pula venue kegiatan pelaksanaan lainnya juga tampak sudah rampung. Salah satunya yaitu di Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang. Yang mana Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang saat ini tampak sangat megah karena panitia pelaksana mengecat ulang masjid tersebut serta menambah pagar dan jalur pedestrian yang berada di depan areal masjid. Selain venue juga akomodasi telah dipersiapkan oleh panitia pelaksana seperti tempat menginap. Panitia pelaksana menyiapkan 13 hotel yang disiapkan di sejumlah titik di sekitaran Kota Ketapang yang tentunya tidak jauh dari venue kegiatan pelaksanaan. Selain akomodasi juga, selaku tuan rumah, Pemda Ketapang juga telah berkoordinasi dengan sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Ketapang untuk ikut membantu memperbaiki ruas-ruas jalan yang rusak. Sehingga para peserta yang berada dari luar Ketapang nantinya bisa nyaman untuk melintas, untuk tiba di Kabupaten Ketapang. Tak hanya itu, panitia juga menyiapkan call center yang siap melayani selama 24 jam, yang mana call center itu tuh bertujuan untuk membantu para peserta yang khususnya dari luar Ketapang yang menemui kendala selama berada di Kabupaten Ketapang. Wakil Bupati Ketapang, Farhan, tadi diwawancarai mengatakan seluruh persiapan sudah sampai 90%. Bahkan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang beberapa waktu lalu hadir di Kabupaten Ketapang juga menyatakan bahwa Kabupaten Ketapang sangat siap dalam melaksanakan atau menggelar MTQ ke-30 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Begitu, Mei.
Terima kasih rekan Imam atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Ketapang. Berikut tayangan ini untuk Anda. Nah, untuk persiapan pelaksanaan MTQ, alhamdulillah sampai dengan hari ini kami perkirakan kurang lebih 90%. Ya, 90%. Kenapa 90%? Kami mengukur kesiapan infrastrukturnya dulu, kesiapan infrastruktur. Jadi 10%-nya itu adalah pembenahan dekorasi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi inspektur upacara di acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-10 Kaltara pada Selasa 25 Oktober. Mengenakan pakaian adat khas Bulungan, Mendagri Tito memimpin jalannya upacara di lapangan Agatis Tanjung Selor, Bulungan. Di kunjungannya yang kelima ke Kalimantan Utara, Mendagri Tito mengaku cukup kaget dengan perkembangan Kaltara hari ini, khususnya kota Tanjung Selor. Ia menilai perkembangan Kalimantan Utara dan Tanjung Selor sudah cukup pesat dibandingkan beberapa tahun belakangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Ilhami Faudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Faudi. Baik rekan Mei, dapat dilaporkan bahwa pagi tadi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi inspektur upacara dalam upacara peringatan HUT ke-10 Kaltara di lapangan Agatis Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara. Dalam kunjungannya yang kelima kalinya ini, mantan Kapolri itu mengaku cukup kaget dan takjub dengan perkembangan perekonomian di Kaltara, khususnya di kota Tanjung Selor. Menurutnya, kondisi kota Tanjung Selor hari ini jauh berbeda dengan kondisinya saat ia pertama kali datang pada tahun 2017 lalu. Menurutnya, perkembangan cukup pesat ini ditandai dengan pembangunan beberapa fasilitas yang ada di kota Tanjung Selor, termasuk pembangunan hotel dan juga pusat perbelanjaan yang ada di kota Tanjung Selor. Mendagri Tito menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen dari sejumlah tokoh dan instansi yang ada di Kaltara yang berkomitmen memajukan daerah di wilayah Kaltara. Selain itu, Mendagri Tito juga berharap komitmen ini terus dilanjutkan oleh segenap masyarakat Kaltara, termasuk tokoh adat dan tokoh masyarakat, dan juga unsur dari TNI Polri yang ada di Kaltara. Dan tadi dalam upacara tadi, Mendagri Tito juga sempat menari bersama dengan para pimpinan Forkompinda Kaltara, termasuk gubernur dan wakil gubernur Kaltara. Kemudian ketika ditanyakan mengenai rencana pemekaran kota Tanjung Selor, Mendagri Tito mengaku belum dapat melakukannya lantaran terbatasnya kondisi keuangan negara hari ini. Menurutnya, rencana pemekaran daerah otonomi baru belum dapat dilakukan dalam waktu dekat mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh negara. Namun begitu, Mendagri berharap ke depan pihak pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota di Kaltara terus menggenjot perekonomian sehingga nantinya kemampuan atau kemandirian ekonomi di tiap daerah mampu mendukung rencana pemekaran daerah. Demikian rekan Mei, laporannya yang dapat disampaikan pada siang ini. Terima kasih rekan Faudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.